Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita sudah kedatangan alat dapur satu. Kita akan unboxing. Ini hasil donasi kemarin teman-teman yang sudah donasi. Terima kasih. Akhirnya kita bisa membeli alat hapus tato untuk menghapus kenangan. Alat hapus tatonya. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita bisa kebeli alat hapus tato yang baru buat teman-teman semua. Jangan lupa yang punya tato bisa daftar ke hapus tato massal bersama Teras Dakwah di tanggal 11 Desember. Terima kasih jazakallahu khairan kasron buat teman-teman semua yang udah donasi, dan juga jangan lupa support terus kegiatan kami. Kita akan hapus tato, ambulan, ngaji asyik, ngaji rabu. Terus support terus kegiatan kami. Jangan lupa Teras Dakwah, manfaat untuk umat. Teman-teman, Chef Heri sudah bersama kita di tengah-tengah kita. Mungkin langsung saja ya karena efisiensi waktu. Kepada Chef Heri dipersilakan, mungkin bisa diceritakan dulu Chef awal perjalanan dari seorang marbot masjid hingga menjadi seorang chef hingga saat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan waktu untuk bisa hadir bersilaturahim bersama di Teras Dakwah. Tak lupa salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga serta sahabat yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Dan semoga kita yang ada di sini juga senantiasa untuk bisa selalu istiqomah dalam menjalankan amalan yang wajib maupun yang sunnah. Ya, gimana? Udah makan baksonya? Enak nggak? Belum. Oh belum ya, oh ya belum. Oh ya. Belum, saya. Oh ya, saya kira udah makan ya. Ada nggak yang mau, ada rezeki nih? Ada nggak yang mau untuk jajan? Ada? Ada yang mau nggak? Ya, ada yang mau? Saya. Ya. Ada yang mau? Ya, silakan. Oke. Ini belum diambil. Ada yang mau nggak? Lainnya ada? Ambil Mas. Oh ya, ada lebih dulu. Masya Allah. Ya, mungkin yang akhwat istri saya. Ini saya. Oh, Masya Allah. Itu pin. Ya. Ya, alhamdulillah ya saya bisa hadir di sini. Jadi bertemunya saya dengan istri saya ini juga salah satunya wasilah dari Teras Dakwah ya. Masya Allah. Ya, bukan dulu belum ada Teras Dakwah. Mana ini Pak Ahid nih? Ya? Mungkin lagi musyawarah ya. Jadi saya itu dulu awalnya adalah seorang marbot masjid ya. Setiap hari aktivitasnya nyapu, ngepel, ya ngelayanin makan jamaah dan sebagainya. Yang itu tidak digaji. Dan saya juga tidak pernah mengharapkan gaji. Yang saya harapkan adalah apa ya? Keridhoannya Allah, keridhoannya orang tua, dan apa ya, berkahnya jamaah ketika saya bisa memuliakan dan melayani. Nah, saya akan sampaikan secara gambaran dulu sama sekarang ya, karena katanya sekarang zamannya apa nih Mas? Jamaahnya anak muda. Oh, bukan jamaahnya, zamannya. Oh, zamannya. Ini mic mati ya, coba. Zamannya. Oh ya. Suaranya memang suaranya pelan. Suaranya. Oh, iya. Ya zamannya zaman apa namanya? Milenial atau apa? Bukan ya? Gen Z. Oh, Gen Z itu apa? Apa? Gen Z itu anak kelahiran dari tahun 2000 atau 298 Oh. ya. 2000 sampai 2000. Bedanya sama gyoza apa? Sama apa? Gyoza. Gyoza itu makanan Korea. Oh. Ya kayak siomay. Belum pernah makan Mas ya? Belum pernah. Ya. Ya. Ya berarti Masnya zaman apa? Zaman Gen Z atau Gen Z Gen Z ya. Oke. Ya kalau gyoza itu biasanya kalau kita makan mie ramen itu ada gyoza. Ya. Jadi ini Mas ya. Ketika kita menjalankan hidup ya atau muamalah, itu yang penting adalah inamalu biniat ya. Semua itu tergantung pada niatnya. Kalau kita semua niatkan karena Allah, udah enak banget ya. Itu satu, karena Allah. Yang kedua, niatkan apapun aktivitas itu ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah ketika kita beraktivitas ya, kalau yang sudah beristri
yaitu ridhonya istri, ya minimal izin. Nah, tapi jangan apa-apa bilang ke istri. Ya, saya itu paling nggak pernah bicara kesusahan kepada istri. Nggak punya uang, nggak punya pegangan di kerjaan, dimarahin, nggak pernah bilang sama istri. Ya, lu kapan bilang sama istri? Nanti ketika sudah selesai, sudah ada solusinya, baru dengan istri baru saya sampaikan. Kenapa? Karena ada yang kapasitasnya itu hanya bisa dikuat itu laki-laki. Ya, jangan sampai kayak sekarang ya, belum apa-apa udah curhat di sosmed, ya, belum apa-apa udah pasang status, ya. Ya, belum apa-apa sudah pasang status, ya, belum apa-apa sudah cerita ke calon baru ta'aruf, ya, udah curhat. Lagi mana mau jadi kepala rumah tangga gitu ya, kayak itu ya. Ya, karena dulu saya didoktrin sama orang tua saya, kamu jangan pernah cerita kesusahan kepada istrimu atau ibu, ya, ibu saya, karena itu paling anti di kita, seperti itu. Ya, selanjutnya 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, ya. Jadi ketika dulu saya itu usaha sudah dari SMP. Ya, sudah dari SMP. SMP saya jualan keripik, jualan macam-macam sampai saya kuliah. Saya dulu kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi UGM, kemudian saya lanjut di Sekolah Bisnis Pascasarjana UGM, itu beasiswa. Ya. Dan di situ saya tinggalnya di mana? Di Masjid Kampus UGM. Jadi di belakang imam tuh ada ruangan, ada satu jamaah Salahuddin, saya kadang tidur di situ, satu lagi saya tidurnya di ruang takmir, ya. Kayak itu. Saya waktu itu dulu banting jadi asistennya Ustadz Muhammad Nur SAG MAG Al-Hafidh, ya. Jadi beliau imam, saya banting, kadang saya gantiin azan juga kayak itu. Ya, jadi di situ setiap hari saya ngurusin jamaah, kadang ngurusin mahasiswa yang nggak bisa makan. Pak mau ini kehabisan, padahal saya juga nggak punya uang kayak itu. Akhirnya ya saya carikan ya uang jamaah untuk infak yang bisa untuk makan, bisa untuk bayar kuliah gitu. Padahal diri saya sendiri sebenarnya tidak bisa menghidupi diri saya waktu itu, ya. Dan saya selama kuliah itu memang dikasih orang tua, ya, tapi tidak yang berlebih, ya, kayak itu, ya. Jadi Pak Haid ini dulu sebenarnya partner bisnis saya, Mas. Jadi saya itu jualan galon 5 tahun saya jualan. Dulu masih ada mereknya MG Journey. Ya, MG Journey. Ya, kenapa saya tadi bilang Pak Haid ini salah satu wasilah, karena ya istri saya ini konsumen saya waktu saya ngantar galon MG Journey, ya. Istri saya pertama. Ya, namanya Mbak Mia. Kayak itu. Ya, istri saya ini seorang desainer hijab, ya, desainer hijab, dan beliau dulu di Guru Tahfidz, mungkin ada tahu ya, di Neresan. Rumah tahfidku, sahabatku, ya, beliau dulu guru tahfidz di sana. Cuman semenjak anak saya yang ketiga sudah saya nggak aktif lagi, ya. Sekarang santri-santrinya yang dulu santrinya mahasiswi, ya, santri mahasiswi sekarang udah jadi ustazah di sana. Instagramnya apa, Dek? Hijab Mafza, Mafza Kids, ya, Mafza Kids, ya. Tokonya di UGM dan di UNY. Ya, mungkin Mas Dedek karyawan ikut aja, ya. Makanya kan masih nanti badai semuanya. Itu. Jadi wasilahnya itu nggak nyangka kan, kita ngelainin masjid, istri saya di sebagai konsumen, dia waktu itu kerja, ya. Mau tahu nggak, Mbak, kerjanya istri saya dari Bantul, mana, Dek? Sewon, ya. Dari Sewon setiap hari naik sepeda ke UGM, ya, ke depan Fakultas Kehutanan. Beliau dulu jaga toko hijab Mafza, ya, kayak gitu, ya. Setiap hari itu, ya. Beliau dulu ini pas jadi ngomongin tentang nikah, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Ini tema yang sebenarnya ikhlas, ya. Ya. Ya, setiap hari seperti itu, ya. Beliau dulu ngajar di pesantren yatim piatu, ya, seperti itu. Dan akhirnya ya kita dipertemukan gitu, ya. Jadi itu, Mas, niatnya tadinya apa? Niatnya ya melayani, ya, usaha, ya. Akhirnya malah dapat jodoh dari situ. Dulu sih saya di Darussolihat, ya, Darussolihat di Ustadz Syatur Abdul Rauf, saya di Daruhiro di Ustadz Tulus Mustafa LC. Ya, jadi kita ditaarufkan, ya. Ya, emang nggak saling kenal, ya. Cuman saya sudah curi pandang dulu, Mas. Oh, ya, Masya Allah. Ketika mau lihat wajahnya nggak usah lah, saya pasrah. Padahal sudah pernah saya lihat waktu ngantar galon. Ya, itu Mas triknya, Mas, jadi iklan, ya. Jadi harus ya, masih kita harus jangan terlalu. Oh, belum mau lihat, mana, jangan terlalu itu, ya. Masih kita harus cari cara lain, ya, gitu, ya. Ya.
Itu ya. Jadi saya di Masjid UGM sampai lulus kuliah 2010, kemudian saya lanjut lagi ke masjid masjid itu ya. Habis Masjid Muslim ke Masjid Darussalam, Perumahan Muslim Darussalam. Sama di sana setiap hari nyapu ngepel. Nah, sekarang ada waktu itu ngisi di sini ya, Ustadz Hanif ya. Ustadz Hanif atau siapa, Ustadz Abu Ayyub mungkin ya, ada pernah ngisi. Sekarang teman saya yang dulu karena sekarang jadi bos, jadi pengusaha baju muslim kayak itu. Kenapa? Karena kalau di kami di Bakso Kampungku ada masa kontraknya 3 tahun, sudah mengabdi, dikasih pilihan mau kerja atau mau lanjut, mau lanjut kerja atau mau usaha. Kalau yang lanjut kerja ya silakan dinaik karirnya, kalau yang sudah mau usaha ya silakan kalian usaha kayak itu ya. Boleh bakso tapi jangan pakai resep bakso kampungku. Kan resepnya juga masih bisa ya dirubah-rubah seperti itu. Nah, terakhir baru saya di Masjid Nur Asri. Ya mungkin udah tahu ya Masjid Nur Asri. Ya, saya di sana dari awal menikah ya, mungkin dulu jamaahnya masih 1 soft. Ya dari jamaah dulu waktu saya isi kajian mungkin ada 6 sampai 10 jamaah, sampai sekarang mungkin udah ratusan bahkan ribuan ya. Terakhir itu Masjid Nur Asri. Setelah Masjid Nur Asri jalan 3 tahun baru saya lepas ke adik-adik saya di sana. Dan alhamdulillah sekarang ya Masjid Nur Asri ya mungkin Mas sudah tahu ya bisa berkembang dengan baik seperti itu. Dulu cuman saya, istri sama satu lagi Mas Okta sama staf saya Pak Sugi yang sekarang jadi GM-nya di Bakso Kampungku ya. Ya karena dia apa? Karena dia dakwah ngurusin pengajian, sekarang bisa jadi GM ngurusin ratusan outlet se-Indonesia seperti itu. Ya karena apa? Niatnya ya niat karena Allah tadi ya seperti itu. Ya jadi itu. Ini karena di Masjid Nur Asri itu banyak keberkahan ya. Di sana itu Mas, Masjid Nur Asri kalau Mas tahu isinya lansia semua. Kita mau ngomongin kekinian nggak masuk, mau minta tolong fisik nggak masuk. Ya akhirnya kita berdakwah dengan apa adanya, sekarang sudah berjalan dengan baik Masjid Nur Asri ya, terus berkembang ya alhamdulillah. Ya walaupun saya sekarang sudah nggak teknis di masjidnya tapi selalu mengikuti perkembangan itu Mas. Saya lanjut materi atau mau lanjut dulu ya, materi dulu ya. Oke. Ya. Salah satu kunci usaha ya, kalau kalian mau usaha itu jangan pernah berhutang. Itu satu. Kenapa alasannya nggak bisa usaha, nggak punya uang, ya nggak punya modal, nggak bisa, takut gagal, takut rugi, ya itu alasan dihilangin dulu, ya. Ya saya dulu usaha bakso kampungku dari awalnya cuman bikin mie manual gini, ya. Selama 2 tahun Mas, habis itu saya bikin resep bakso itu mungkin 1 sampai 2 tahun, habis itu resep saya jual. Ya, saya bikin pelatihan. Nah, sekarang kurang lebih hampir 150 outlet se-Indonesia, 150 mitra Indonesia. Dari benar-benar tanpa modal, nol. Dan saya nggak pernah berutang untuk usaha saya. Ya, jadi kalau orang mau nawarin bank, bahkan saya nggak pernah mengenal bank. Ya, BMT juga nggak pernah mengenal BMT. Ya kayak itu. Yang saya tahu bank ya untuk saya cuma untuk transaksi transfer aja kayak itu. Ya. Ya saya nggak anti riba, tapi alhamdulillah saya belum pernah kena riba ya gitu. Maksudnya bukan orang yang mengumpulkan anti riba ya, karena memang saya bukan pelaku ya kayak itu. Tapi kalau orang yang mau berutang saya tidak sarankan, tidak recommended. Kenapa Mas? Kalau Masnya usaha di awal dari hutang, ya yang terjadi adalah kalau bukan kita fokus ke penjualan atau fokus ke pelayanan, adalah fokusnya di target. Oh karyawan harus kayak gini ya, omsetnya harus segini ya. Nanti kita nggak akan ada kreativitas ya. Ya kalau Mbak lihat ya warung saya, nah mungkin Mbak lihat kok kita nggak baru denger ya bakso kampung titik, ya baru denger ya bakso kampung, karena memang kita fokusnya adalah di sini adalah training center, sekolah koki. Ya jadi karyawannya dikirim ke Indonesia. Ya harapannya mohon doanya ya mungkin awal tahun 2024 ya awal tahun 2024 kita bisa buka bakso kampung yang lebih besar lagi kayak gitu ya, bisa buka bakso kampung yang lebih besar lagi, karena saat ini kita memang fokusnya ada ya, persis di depan Migacuan tempatnya ya kayak itu. Di sana pabrik Mas, jadi kalau pengen lihat proses produksi ya di sana ya. Kadang kita ada sih anak TK, SD, kuliah gitu juga ada. Nah jadi di sana ini banyak orang-orang luar Jawa, luar Jogja yang ke Jogja hanya untuk melihat proses dia memasak di bakso kampungku kayak itu. Jadi benar-benar di sana juga alatnya sudah stainless semua kayak itu ya. Esternya juga spesial banget lah kayak itu. Ya selanjutnya ini ya jangan mudah mengeluh Mas. Ya kalau kita jualan itu rugi atau sepi ya itu rezeki kita hari itu. Dan prinsip orang yang salah gini,
Saya pengen kaya, saya cita-citanya pengen kaya. Kenapa? Karena kalau kaya saya bisa sedekah. Cita-citanya. Tapi karena karakter, ketika kaya lupa, tidak sedekah. Ya, itu yang terjadi di banyak orang. Jadi kalau kita mau kaya, ya nggak usah nunggu kaya. Dari sekarang kita bisa sedekah, bisa sedekah waktu. Mungkin kalau di sini di teras dakwah bisa bantuin dakwah, mungkin bisa bantuin orang nyeberangin jalan, mungkin bisa bantuin di masjid atau dimanapun, ya itu yang dimulai, ya. Karena kalau kaya harus sedekah menunggu kaya, kadang ya terlalu lama, mau sampai kapan kayak gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah punya mental kaya, minta punya berbagi, ya itu bagus ya. Kayak misalnya, contoh nih, ini dari guru saya nih Ustadz Fadli Reza Nur ya. Kita parkir nih, antri di sebuah rumah sakit waktu itu. Pas antri nih di parkiran di belakang ada 3 motor mas. Beliau bawa uang 10.000, dibayar 10.000, 2.000. Mas gak usah kembali. Terus gimana pak? Itu yang sisanya untuk yang di belakang saya. Padahal nggak kenal sama sekali. Dan habis itu kan langsung hilang ya. Apalagi kalau mahasiswa ya, wah langsung cepet ya. Rating ke kanan tapi belok ke kiri ya kalau naik mobil akhwat ya. Benar. Ya kayak itu. Jadi udah itu salah satu contoh dari guru saya Ustadz Fadli Reza Nur. Ya jadi infakkan ke belakang yang memang dia tidak kenal. Dan mau ngucapin terima kasih sudah nggak ada orangnya. Ya bagaikan kita tangan di atas, tangan kiri nggak tahu seperti itu. Ya kayak misalnya contoh amalan yang paling kecil, sandal dirapikan dan sebagainya. Ya kayak itu contoh amalan. Jadi itu yang membentuk mental kayak itu sebenarnya dari dini. Ya dari dini. Kayak 2 hari lalu nih, saya sekarang ini kondisi saya sama istri lagi berat banget ya. Bapak ibu saya lagi sakit di rumah sakit di ICU udah sebulan lebih, tapi saya tetap harus bisa berbagi ya. Kalau kemarin tadi malam kita berbagi ke PSS Sleman, semua pemain makan sama saya di restoran. Itu juga bukan restoran murah gitu. Ya kenapa? Itu bagian kita berbagi. Ya kemarin kita bakso kampungku infak ke Masjid TPA mas, 1 unit komputer lengkap. Ya itu bagian dari berbagi. Ya jadi nggak ada istilahnya itu berbagi atau berbagi nunggu kaya kayak itu ya. Seperti itu. Ya, saya ketika dulu di pesantren itu bukan santri yang paling pintar ngaji yang hafalannya banyak. Tapi saya berusaha menjadi santri yang takzim. Takzim itu yang saya pahami salah satu menghormati karena ilmunya lebih tua, ilmunya lebih tinggi guru saya. Yang kedua karena saya hormati karena beliau ilmunya lebih tinggi ya, lebih tua dan lebih tinggi. Saya hormati. Ketika mau butuh apa saya layani, semua saya layani. Ustaz, Her aku mau ke ini nih, beliau biasanya bilang, santri saya mau ke kampus nih, mobilnya macet, baik saya antar, ya, tolong beliin makan ini, kita yang nyariin pertama. Jadi yang pertama, jangan justru kalau ada ustadznya datang minta apa kita menghindar, itu salah. Justru kita ada di depan. Bakso kampungku saya dan istri bisa berjuang sekarang itu karena guru-guru saya, ya, yang paling besar ya membantu kami adalah salah satunya ya. Almarhum Ustadz Jeffrey ya, Syekh Ali Jabir ya, kalau sekarang yang masih ada mungkin Mbak Peggy ya, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Khalid Basalamah ya, Agim ya, itu beliau-beliau yang mendukung saya dari belakang. Kalau sekarang yang saya lagi banyak nasihat Ustadz Khalid Basalamah sebetulnya. Jadi mungkin di IG-nya Mbak Sukampung nanti bantu follow ya. Saya lagi bikin IG baru ya, IG baru namanya Chef Heri Official ya kayak gitu. Nggak apa ya saya, ya karena ini saya udah vakum 2 tahun ya, nggak di IG. Nanti di follow ya Chef Heri Official ya, Chef Heri Official kayak gitu ya. Syukur-syukur nanti bisa dapat ilmu bermanfaat lah. Sama bakso kampung.id ya. Itu. Jadi kalau kita sudah memuliakan takzim pada guru, insya Allah banyak banget kemuliaannya seperti itu, banyak banget kemuliaannya. Kalau di sini nih, asal ada ustazah ngisi apa namanya di sini yang untuk Akhwat Amida. Ya, ketika ukti ya akhwat sekalian habis taklim, jangan langsung pulang ya, temuin ustazah itu. Ya temuin saya itu, disapa, kenalan gitu, nggak apa-apa, walaupun mungkin agak dicuekin nggak apa-apa. Ini tadi masih yang ada di video bakso mas ya? Iya, oh iya, nanti berarti, oh ya ini harus kasih bakso khusus nih ya, nanti kasih bakso khusus mas. Khusus ya, ya insya Allah. Ya seperti itu, jadi
teman-teman dimati Allah, harapannya ketika kita sudah takzim ya, tadi banyak ya, sedekah, takzim, mau melayani, itu banyak kemuliaannya seperti itu. Nah, ini yang paling penting yang kalian nggak akan rasakan. Ya, berhati-hatilah ketika berteman, ya. Karena teman yang baik, ya, teman yang baik itu justru teman yang ada di saat susah, ya. Teman yang baik itu teman yang ada di saat susah. Jadi jangan mencari teman yang asal-asalan gitu ya. Tapi kalau sekedar berteman oke lah, mungkin saya ralat ya. Mencari sahabat tuh, sahabat yang baik itu yang di saat susah. Tapi kalau di saat senang hampir semua orang pasti mendekat, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Mas? Pasti, apalagi kamu lagi mau naktir, pasti semua mendekat. Ya, tapi ketika susah itu hampir semua orang menghilang. Saya Mas pernah rugi usaha itu 300 juta, mungkin lebih. Itu di apa ya? Di pernikahan tuh baru berapa tahun saya? 2 tahun mungkin ya. 2 tahun 3 tahun ya. Di 2014 lah. Ya, setiap hari istri saya sama saya ditagih. Ya bukan hutang ya, karena rugi ya, jadi akhirnya kita nombok ya. Setiap hari ditagih, hampir setahun ditagih. Akhirnya selesai juga ya. Tapi itu harus dihadapi. Dan waktu itu bisa dihitung. Teman-teman yang menolong saya itu bisa dihitung ya. Tapi ketika kita sukses, pasti semua akan mendekat seperti itu ya. Tunggu yang di Ya, sini aja. kemudian saran saya jangan berbisnis dengan teman ya. Ini nggak apa ya, saya ngomong versi saya. Mungkin kalau ada pembicara yang lain itu versi pembicaraan. Dengan saya tidak pernah berbisnis dengan teman ya. Tapi kalau akadnya adalah jual beli, ini ada azannya sih. Di sini akadnya jual beli, oh ya kamu jualin barangku ya, itu nggak apa-apa. Oh kamu bagi hasil, wah ini kan nggak usah. Kecuali kalian punya loyalitas yang tinggi, punya visi yang sama, punya modal yang sama. Kalau satunya mohon maaf anak orang kaya, satunya anak orang yang biasa, oh kan kamu udah modalin kamu harusnya bagi untung dong. Ya, lu kan aku yang kerja, dia yang anak orang biasa ya. Kamu kan cuma ngasih uang, akhirnya putus silaturahim. Ya, saya dengan Pak Hait ini nggak pernah saya bekerja sama. Saya adanya dengan beliau jual beli. Makanya sampai sekarang dari 2004 belum pernah saya ada masalah muamalah dengan beliau. Ya. Kayak itu. Karena harapannya inilah yang harus dihati-hati. Pernah Mas bermasalah dengan teman masalah uang? Pernah? Pernah? Mbak-mbaknya pernah? Makanya jangan pernah. Kalau saya sekarang nggak pernah minjemin uang. Kalau ada orang minta tolong ya saya kasih. Misalnya 2 juta saya bantu 500 ribu, 1 juta. Kalau ada ya semuanya saya bantu. Tapi kalau ada saya bantu sebanyak. Kenapa? Kita mau nagih juga nggak enak ya. Benar nggak? Ya kadang kita mau uang juga nggak, maksudnya jadi nggak enak, mungkin dia belum ada uang ya. Tapi kalau ini kita kasih, ya kayak itu. Mau lihat, bisa? Atau tunggu azan di sini? Oh tunggu azan sini, Tunggu oke. azan di sini Ya. aja, Chef. Selanjutnya, tadi berarti ada teman ya. Selanjutnya ini paling penting, harus punya amalan khusus, ya. Ya, kalau saya punya amalan khusus, saya sedekah sama mungkin sholat malam ya, walaupun tidak full terus. Mbaknya harus punya, masnya juga harus punya. Apa misalnya? Tilawah, ngafal Quran, sholat sunnah, ya, atau membantu orang lain itu harus punya. Kalau sama-sama jualan baju, satunya jualan baju, satunya jualan bakso, satunya jualan bakso, kalian nggak punya amalan khusus, nggak akan maju. Udah itu yakin deh. Ya, modalnya sama 10 juta, 10 juta. Deh. Mungkin Ya kita lihat dulu ya. Ya mungkin untuk materi sesi 1 itu dulu, nanti sesi 2 mungkin akan ada tanya jawab dan sedikit demo masak ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau belajar masak singkat ya insya Allah bisa ya saya ajarin kayak gitu. Yang jelas ilmu itu mahal ya. Maksudnya kalau ilmu ini kan untuk dakwah ya. Maksudnya kalau ilmu yang masak ini itu kan ada untuk dunianya ya. Jadi benar-benar tolong dimanfaatkan dengan baik kayak gitu ya. Silakan kalian ngajarkan yang lain tapi kalian harus bisa dulu. Itu prinsip mencari ilmunya. Jadi jangan pernah beramal tanpa ilmu kayak gitu ya. Ya mungkin itu saja. Saya kalau ngajar masak ini Mbak, demo masak itu 1 hari ya. 1 hari demo masak itu bayaran kurang lebih sekitar 25 juta 1 hari. Jangan lihat 25 jutanya. Bagaimana perjalanan saya dengan istri tidak dihargai, ditolak ribuan orang,
Dari jualan 500.000, 5 juta sampai seperti itu, sampai 25 juta satu hari. Jadi kalau saya orang biasa yang makan nasi bisa, dengan bayaran segitu otomatis masnya sama mbaknya bisa. Ya tinggal ya berjuang aja, ya berjuang insya Allah pasti bisa. Seperti itu. Cukup ya mas ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita baru saja mendengarkan sesi pertama penyampaian materi dari Chef Heri Kurniawan. Karena udah masuk waktu Isya, mungkin untuk teman-teman yang akhwat yang ingin sholat berjamaah bisa lewat tangga sebelah sini. Dan untuk teman-teman yang ikhwan bisa lewat tangga di belakangnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada 2 chef di sini. Cek 1 2. Ya. Gimana teman-teman? Enak nggak baksonya? Enak. Nah, tadi kan ada acara jadi kita belum sempat minta testimoni sini Mas Bayu. Ya, masih ada nggak mangkoknya? Mau diisi lagi? Oh ya, berarti diangkat dulu ya. Kita yel ya. Diangkat mangkoknya, dikeliatin logonya ke depan. Ya kan ada logonya tuh, ya. Kita ngapain? Oh, ada yang sudah habis semangkoknya ternyata. Waduh, wah ini bahaya ya. Terus Mas bilang kalau saya bilang bakso kamu jawab enak halal berkah gitu ya. Udah, Mas gimana siap ya? Bakso kampungku enak halal berkah. Sekali lagi ya, tangan satunya jempol ya. Yang paling semangat boleh nambah. Ya. Oke. Bakso kampungku Enak, halal, berkah. Oke, ya, Masnya boleh nambah baju putih sama mbaknya jilbab hitam ya. Nambah kuahnya. Enggak, beneran nambah baksonya nanti dibungkus enggak apa-apa. Ya, boleh nambah baksonya ya. Nanti Mas Tri ya, yang ini sama mbaknya jilbab hitam ya. Oke. Kita ngapain? Ya, teman-teman, saya kasih edukasi dikit ya. Jadi bakso yang dimakan tadi itu benar tanpa micin, tanpa pengawet, tanpa pengenyal ya. Tanpa micin, tanpa pengawet dan Oh iya. ya, tanpa micin, tanpa pengawet. Jadi benar-benar higienis. Dan itu mesinnya semua stainless. Bikin bakso tuh gampang, Mas. Ya, gampang banget, Mas. Dapat daging kurban, Mbak dapat daging kurban, ya. Atau hatinya mungkin dikurbankan. Masya Allah. Ya, dapat dikurban terus dibawa ke pasar, tolong bikinin bakso, ya. Mau tahu yang banyak dikorbankan hatinya? Istri saya. Bener nggak deh ya? Iya. Jadi kayak itu. Jadi bawa ke tukang giling udah jadi bakso pasti. Nah, kenapa tadi saya bilang ke MC ya, Mas siapa namanya? Mas Radit. Mas Radit, Mas? Oh, Mas Ipin ya, Upin. Oh, Upin bukan Upin ya? Bukan. Oh, bukan ya. Oke. Ya, maaf Mas. Ya, jadi ketika kita bikin bakso itu benar-benar harus menggunakan daging yang bagus segar. Jadi kalau disembelih itu harus sembelihan hari itu. Ya nggak bisa bakso daging frozen yang kemarin. Kalau Mas lihat saya, mungkin saya kalau lihat ke pasar ya, mungkin nggak akan jadi makan bakso. Kenapa? Karena kadang yang dimakan tuh baksonya tetelan yang sudah rusak-rusak, ya, yang sudah seminggu lalu nggak laku. Kadang juga ada lagi ini yang paling ngeri ya, jeruan-jeruan, hati ayam dan sebagainya. Kadang kok Mas makan bakso murah ya, 12.000 banyak, warak lagi ya. Itu tau nggak dari apa? Ya, kadang dari ayam, cuman dia campur sama maras. Ya, karena hanya dicampur dengan maras. Maras tau nggak? Jadi ada dada ayam, ada kayak hati itu, ya ambil dari situ. Jadi benar-benar ya menjijikkan seperti itu. Kadang ditambahin gula Jawa, ya. Kadang tambahin gula Jawa. Ya. Kadang ditambahin gula Jawa. Ada lagi ditambahin kecap biar apa? Biar kelihatan merah. Itu satu dagingnya segar. Yang kedua, ya, yang kedua dagingnya ya itu kadang bukan segar ya. Jadi ketika kelihatan merah itu apa? Kelihatan merah, cuman diceripatin air ya. Terus terpalnya warnanya orange ya. Terpalnya warnanya orange ya. Jadi terpalnya warnanya orange gitu. Itu salah satu kuncinya. Yang kedua,
Teman-teman ketika bikin bakso nggak boleh ya, nggak boleh sama sekali itu ditambahin air. Ya, nggak boleh sama sekali ditambahin air. Kenapa? Kalau nanti bakso tambahin air, jadi baksonya nggak bisa tahan lama. Kenapa di kami nggak usah pakai pengawet? Ya, suruh dulu aja, suruh ikut. Ya. Kenapa baksonya kita bisa awet? Karena kita baksonya benar-benar kering. Kalau tadi diambil baksonya. Mas Tri tolong ambilin bakso 1 butir Tri. Ya, jadi kalau kita bakso yang bagus itu bakso yang dalamnya kering, ya 1. Kalau ditambah air nanti baksonya jadi gampang basi, ya. Dan es batu itu pengaruh. Kalau sembarangan itu biasanya pakai es batu pakai air mentah, ya. Ya, kita harus pakai es batu. Kalau di kita pakai es kristal. Jadi benar-benar baksonya itu bagus kayak itu. Dan kita mesinnya juga sudah mesin sendiri tadi sebenarnya nggak bisa kita liatin. Nanti ada videonya. Ya. Jadi ini ya Mbak saya lihatin ya. Jadi kalau bakso yang bagus nih, kalau dijatuhin gini, nah dia mantul, ya. Dia baksonya mantul. Ya kemudian kalau dibuka, ya ini kalau dibuka ya. Ya kalau dibuka. Ya, baksonya benar-benar berserat. Ya, ini benar-benar berserat. Jadi kalau tadi yang dimakan kan pasti tadi nggak langsung diimpul aja ya. Ya, Mbak bisa lihat ya, benar-benar Muhammad langsung diimpul. Ya, jadi benar-benar ininya bisa kelihatan benar-benar dagingnya. Karena kita dagingnya tepungnya cuma dikit ya, full daging sama sekali ya. Ini hari ini juga insya Allah materinya full daging ya. Full daging nggak materinya? Ya, full daging. Jadi benar-benar bagus dagingnya. Jadi nggak usah khawatir ya kayak itu. Oke, Mas langsung. Nah, aset terbesar bakso kampung itu apa, Mbak? Ada yang tahu? Asetnya apa? Ada yang tahu asetnya apa, Mas? Ya, aset ada yang tahu? Enggak ada? Apa? Kepercayaan ada yang tahu? Ya, aset terbesar dari bakso kampung adalah karyawan. Itu aset terbesar tuh luar biasa. Karyawan saya yang amanah itu aset terbesar. Ya. Itu aset terbesar karena sana yang mana. Jadi saya mau kemanapun, mau liburan, mau kemanapun, mau jalan-jalan, semua sudah jalan se-Indonesia. Ya karena karyawan saya yang amanah itu. Jadi di saya nggak ada karyawan yang nggak kerja cuma sehari 2 hari, nggak ada. Rata-rata kalau udah masuk ya mungkin dia ada 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Ya itu karyawan yang amanah. Kalau karyawan udah amanah tuh udah enak banget. Ya makanya saya bilang ke masnya, kalau kalian usaha jangan teman tapi cari tim, partner, atau carilah karyawan yang amanah. Karena aset terbesar di kita adalah karyawan yang amanah itu. Ya, itu adalah bagian dari pendidikan kita untuk melatih mental karyawan seperti itu. Cukup Mas ya? Kenapa? Karena mereka ini dididik menjadi leader, menjadi koam, menjadi pemimpin. Apalagi laki-laki, setiap laki-laki adalah pemimpin ya. Kalau kita ngajarin yang lembek ya mereka nggak akan bisa menjadi leader. Apalagi pemimpin rumah tangga gitu loh. Mimpin karyawan aja nggak bisa, mimpin temannya seperti itu. Ya, mungkin harapannya itu ya. Jadi untuk teman-teman ya harus tegas, sama akhwat juga harus tegas ya. Istri saya tuh tegas sekali kalau sama karyawan. Kenapa? Karena nggak bisa kita usaha ya. Kita usaha ada karyawan salah hanya cukup dengan afwan. Ya, afwan, maaf nggak bisa. Ya harus ada solusi setiap kerjaan. Oke, Mas Tri minta hand glove-nya Mas Tri. Ya hand glove lagi, Bulan. Oke, saya akan tunjukin ya bagaimana cara membuat bakso yang mudah ya. Ya, jadi kalau Mas dan Mbak buat bakso yang pertama, ini saya pakai hand glove ya. Yang pertama, basahi tangan dulu, ya basahi tangan, ya. Kemudian, cepat Mas. Ya, jadi kamu ambil air, ya, ambil air, dibasahin air. Nah, caranya gampang. Jadi jari telunjuk, ya, jari telunjuknya, ya, ini dorong ke jempol, ya, dorong ke jempol, seperti ini, ya, seperti ini, sudah bulat ya. Kemudian sendoknya tadi dicelupin ke dandangnya atau ke pancinya, kemudian diambil ke sini, ya. Udah bulat ya. Kemudian dicemplungin, setengah sendoknya dicemplungin sampai sini. Jangan sama tangannya Mas ya. Ya cemplungin dah seperti ini. Nah, kebiasaan ya. Kebiasaan gini. Sudah bikin bulat ya. Ya karena bikin cepet. Ya.
Nah kayak gini, nyiprat ya. Setelah nyiprat salah satu, ayo Tri, kau pegang Tri. Ya ini masnya sudah ikut saya mungkin hampir berapa lama Tri? Cek, udah 4 tahun. Pernah tugas di mana paling jauh? Di Kalimantan, di Sumatera, Lombok, Bali. Oh Lombok Bali, oh ya sudah keliling Indonesia. Ya. Iya, dulu dia dari benar-benar nggak bisa sampai sekarang bisa, ya kayak itu sampai sekarang bisa. Dan insya Allah awal tahun depan beliau mau menikah, ya Mas ya, ya mau menikah. Dengan siapa? Ya, menikah dengan karyawan dari istri saya. Karyawan saya di Hijab Mafza, sama ditaarufkan juga ya kayak gitu. Jadi dapat rezeki, dapat jodoh alhamdulillah ya Mas ya. Ya alhamdulillah. Ya seperti itu. Coba Masnya sekarang bikin bakso yang isiannya keju. Oke. Ya, seperti itu. Oke, gue nggak usah grogi mah. Ya, stop. Ya, pakai cara yang dibuka dari atas ya. Ya, dibuka. Ya, dibuka sendoknya. Bisa kelihatan. Terus kemudian kejunya dimasukin, ya, oke, tutup manual pakai sendok, ya, ya, silakan dibulatkan, ya, sudah jadi, ya kita kasih plus dulu untuk Mas Tri, ya. Oke masukin, ya, cara yang kedua, sekarang bakso keju, langsung pakai terserah mau yang bawah atau langsung ditutup, ya, cepat. Ya, lihat keadaannya, dia langsung pakai jempol. Ya, sudah hilang kan bakso kejunya? Ya, sekali lagi ya, agak depan Mas sana, agak depan ya, di situ biar kelihatan. Ya, ini keju, ini bakso keju, langsung masukin. Nah, jempolnya dia akan muter. Nah, oke, iya, terus dimasukin seperti itu. Sama kalau isinya telur, cabai, paling susah adalah isinya sambal ya. Cuma karena saya nggak suka sambal, saya nggak akan demo masak di sini ya. Karena sudah biasa pedes ya kayak itu. Menjadi kehidupan yang pedas. Ya oke. Nah kuncinya adalah, adonannya harus bisa muter. Nah kalau adonannya nggak muter ya, dia nggak akan bisa masuk. Ya, nggak akan bisa bulat ya. Saya kasih contoh ya, misalnya adonannya nggak muter nih. Ya, misalnya gini ya, cuman bisa gini, nggak muter. Ya, dia nggak akan bisa jadi bulat ya. Tapi kalau adonannya muter, ya, adonannya muter, ya, ini masukin ya kayak tadi, ya, tutup pakai jempol, ya. Dia akan jadi bulat, ya, Kalau saya sama Mas Tri jauh, ya, cepetnya cepet Mas Tri, ya, udah kayak mesin, ya. Kenapa? Karena hampir setiap hari megang. Ya kalau saya mungkin terakhir megang ini mungkin kapan ya? 6 bulan lalu mungkin ya terakhir megang adonan seperti ini. Ya gitu, cuman pas ada tamu aja ya seperti ini. Ya kayak gitu. Itu contohnya. Nah ini nggak afdol nih Mas, kalau hanya melihat. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Ya oke, mbaknya belakang. Mungkin nanti dibantu istri saya ya. Ya dibantu istri saya karena nggak bisa ke depan ya. Ya ini, kau kasih sana, kasih ini hand glove-nya. Hand glove-nya mana tadi? Lagi akhwat bisa, 3 orang bisa nanti dengan istri saya. Oke, 2, 3 ya silakan ke sana. Ya ikhwan ada? Oke, 2, 1, 2 sini depan. Ya, kalau bisa jangan yang gemuk-gemuk banget ya. Ini saya udah gemuk nanti ambrol. Ini ya. Oke, dengan istri saya nanti dibantu didampingi Mas Tri yang akhwat. Ya, Mas Tri tolong dibantu kasih hand glove-nya. Ya sini Mas. Ya, tolong ya silakan Mas saya pakai hand glove-nya mana Mas Gibran hand glove-nya? Mbak, Mas, ya, saya bakso itu dulu nggak bisa sama istri saya. Wah Mas bikin bakso kok lembek, ya. Ini kayak sama aja kayak bakso pinggir jalan ya, sama aja kayak bakso pinggir jalan, sama aja kayak bakso gerobakan. Ya, sekarang saya dari bakso, ya, ya. Ini bukan untuk melihatkan atau apa ya. Omset satu hari itu bisa kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta. Ya, sepi-sepinya tuh 5 juta dari omset bakso. Itu dari omset jualan bakso, bukan dari omset kemitraan ya. Kalau kemitraan saya bilang tadi sekali saya demo masak, sekali ngajar gini, ya saya bisa
dibayar satu hari 25 juta. Ya, kalau dengan sepaket kemitraan 100-an lebih ya mungkin ya. Ya, tapi itu nggak semua dapatnya instan, harus mau belajar. Nah ini masnya sudah dapat gratis ya, harusnya bisa. Dan insya Allah besok ini juga badannya insya Allah akan lebih besar ya kalau udah jualan bakso ya. Oke, Mas sekarang dibasahin dulu, ya dibasahin, ya. Aduh jangan dikobok Mas, ya Allah. Nah, dibasahin lagi, dah. Oke, aduh tumbah semua kemana-mana. Dah, oke, dibasahin. Oke, dibasahin dah. Satu aja yang dibasahin. Satu Mas, ambil tisu ya. Ambil tisu. Oke. Dah, oke, pindah sebelah sana. Ya. Sekarang Masnya dibasahin. Tri harus basah Tri. Udah basah. Oke, udah cukup ya. Silakan sekarang yang tangan kiri Mas. Yang tangan. Nggak bisa tangan kiri. Oh nggak bisa tangan kiri. Oke, Mas Heru tangan kiri. Ambil secukupnya. Pakai sendok Mas. Jadi kamu seneng ngobok-ngobok ya? Nah ini taruh sini. Nah, dah. Oke, dah. Oke. Mas Bayu di sana diambil dulu Mas Bayu. Yang Mas Gibran. Oke, dilatin ke atas. Yuk Masnya ambil. Ya. Apa? Ya, secukupnya, sebesar tanganmu, ya. Karena kita kalau tangannya besar ambil banyak, kalau tangannya dikit, dikit aja. Oke, ya sekarang dilihatin sini. Ya ikutin saya. Ya. Jari telunjuk dorong ke jempol. Nah, oke, terus agak keras lagi. Nah, terus jadi dia bisa muter. Oke, Mas. Yuk. Sebentar, Mas, dikurangi dagingnya. Jadi kurang sini lagi. Udah nanti. Di sini Mas, di Mas. Ya. Oke, yuk. Jadi gini, oke. Ini Masnya udah bisa nih lama-lama. Masnya ini cocok nih jadi karyawan bakso kamu nih. Oke, sekarang ambil sendok, ya, ambil sendok. Stop. Ambil di ujung sini. Sorry, basahin dulu. Basahin. Tungguin. Oke, ambil di ujung. Caranya gini. Mbak ini ya, perlihatkan ya. Ini ngambilnya di sini, di ujung, benar-benar di ujung. Oke, di ujung. Dorong. Ya kayak di ujung. Oke, wah, istimewa sekali. Sama namanya siapa? Burhan. Oh, Burhan. Oh ya, alhamdulillah. Kita lihat sana kamera. Oke. Ya. Oke. Udah. Yuk, kita masukin, cemplungin. Oke. Ya. Diterima. Diterima. Oke. Mau sekali lagi? Cukup? Oh, coba lagi. Oke. Sekarang yang diisi keju. Mas, ayo Mas, sekarang gantian. Masnya pindah sebelah sana dulu. Masnya latihan bulitin tapi agak besar ya. Oke. Ya. Mas jangan pakai tenaga, tapi biar enak pakai perasaan ya. Udah bener Mbak, kalau nggak pakai perasaan nanti baksonya jadi besar-besar, senengan yang beli ya. Nggak untung kita. Ya, kayak tadi udah bener Mas, didorong jempolnya. Oke. Nah, sip. Stop. Yuk kita ambil. Nah, dibasahin dulu. Oke, Masnya dorong dari sini Mas. Lihat posisi sendoknya. Lihat ya, ini harus sama ya dari ujungnya. Jadi stop. Nah, ambil dari sini. Nah, oke, mantap banget nih. Ayo Mas, lihat sekarang kameranya. Sana. Jangan ya Allah. Jangan diambil lagi, kan lagi mau dilihatin. Yuk, sekali lagi. Ya, yuk, udah. Oke, ambil lagi tadi. Dorong. Ya, oke, lihatin sana. Oke, kelihatan nggak Bayu? Naik lagi. Oke. Ya. Oke. Silakan masukin. Ya. Oke. Aduh, jangan dilepas ya Mas ya, nanti kena ini ya. Oke, sekali lagi ini. Ibaratnya kayak Mas ini udah mau ngasih makan ke orang, diambil lagi. Ya. Oke, sekarang kita bikin agak besar Mas, yang pakai isian. Oke. Nah, cukup. Mbaknya kalau ada yang mau nyoba boleh loh. Mau masih ada mastery. Ya. Cukup? Ya, nggak ada yang mau nyoba lagi. Oke. Sekarang ambil ini satu pakai tangan, masuk pakai gigimu. Ya. Dah, satu. Masukin ke sini. Sorry. Ini pakai cara yang mudah dulu ya. Dibuka dulu. Dibuka. Mas kalau nggak kelihatan maju Mas, yang karyawan Mas, nanti kamu nggak dapat ilmu lagi. Andika, ayo maju. Kamu nggak maju duduknya ke depan sini loh, jangan terlalu di belakang sana. Udin, maju Udin. Ya, ini buka. Oke, sekarang masukin.
Masukin, oke. Ya, tutup pakai sendok. Ya, kayak tadi Mas, diputar lagi. Oke. Diputar lagi. Ya, diputar lagi. Nah, terus sampai bulat. Nah, terus dikit lagi. Ya. Seperti ini. Oke. Bisa lihat? Oke, Mas. Kita masukin lagi baksonya. Nah, kalau sudah ngambang, ini langsung diangkat baksonya, ya. Diangin-anginkan, ya. Baru direbus lagi. Jadi ngerebusnya 2 kali. Kalau di bakso kampung sampai di vakum, sampai di sealer. Oke, cukup Mas? Cukup ya? Gimana? Seru nggak? Seru. Kayaknya cuma adonan lembek-lembek itu, tapi bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta. Oke, ngadep sana. Mas yang di tengah sini. Mas yang baju hitam di tengah. Baju hitam. Ya, karena ini yang paling baik di antara yang terbaik, ya. Saya kasih spesial topi chef ya untuk Mas hadiah. Wah ya. Ya betul. Mas sini Mas. Ya. Oke. Ya, Mas saya tak kasih hadiah bakso dibawa pulang. Dilepas, kos tangannya dilepas. Kos tangannya dilepas. Loh, kan Masnya dikasih nih. Ya harus berbagi lagi ya. Nanti dibagi ke teman-temannya. Tapi jangan langsung dimakan tuh Mas ya, direbus tuh. Oke? Ya. Ya, itu tadi sedikit sharing ya dari Mas Ahmad. Jadi kayak Mas ya, kayak Mas Tri ini ya. Dia dulu dari gaji 1,5 ya mungkin ya. Sekarang mungkin sudah gaji mungkin sekitar ya 7 sampai 9 juta. Ya, luar biasa nggak? Lulusan SMA loh bisa gaji segitu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah loyalitas ya. Kuncinya adalah totalitas ya, dan mau mengabdi. Ya, itu bilang mau mengabdi, saya nggak bilang kamu harus mengabdi enggak ya. Tapi kalau kamu yang dilihat gaji ya, kamu akan mendapatkan gaji ya. Tapi kalau kamu memberikan dengan loyalitas, kamu akan mendapatkan lebih dari itu. Ya, jangan mau kamu hanya dihargai dengan uang ya. Ya, orang harus menghargai kamu dengan karyamu ya. Ya, dengan karaktermu seperti itu. Ya, sama kayak mas-masnya, besok ketika menikah carilah ibu untuk anak-anakmu kelak. Bukan cuma cari istri, banyak orang cantik apalagi sekarang skincare. Sama ketika istri mencari suami, carilah calon bapak untuk anak-anakmu kelak kayak gitu ya. Kalau cuma cari suami ganteng banyak ya kayak gitu, apalagi kalau di IG ya. Ya, tapi kalau kita mencari suami yang benar-benar bertanggung jawab ya, jangan lihat yang wah dia PNS, dia BUMN, dia pengusaha gajinya sekian. Ya, bukan yang seperti itu. Gimana kalau besok suamimu meninggal? Ya, gimana kalau besok suamimu sudah tidak aktif, tidak produktif? Ya, kalau saya prinsipnya ya saya harus ketika saya meninggal istri saya sudah bisa jalan dari usaha bakso. Ya kalau sekarang alhamdulillah bakso Hijab Mabza sudah berapa sekarang outletnya? Ada berapa outletnya? Berapa? Ada 4 ya, toko hijabnya ada 4 ya, di DIY ada 4, resellernya mungkin ada ya puluhan sampai ratusan se-Indonesia. Jadi yang saya wariskan adalah usaha, bukan harta. Kalau harta pasti habis ya kayak itu ya. Ya tapi kalau kita wariskan usaha, kalau suami, kalian sebagai suami harus kasih usaha untuk istri. Jadi kalau kamu meninggal, ya harapannya ya ada yang ngurusin anak-anakmu ya kayak itu ya. Ya kalau janda jadi janda yang kaya kayak itu ya. Benar nggak Mas? Ya kayak itu ya. Makanya harapannya itu kan kayak itu ya. Ya karena harapannya kita mendidik istri saya kayak seperti Khadijah kayak gitu ya. Gitu. Ya benar ya. Saya mendidik saya seperti Khadijah jadi biar jadi pengusaha muslim kayak gitu. Ya. Ya terakhir mungkin yang materi dulu ya sebelum tanya jawab ya. Mungkin ada sedikit tausiah nih. Karena di balik kesuksesan bakso kampung itu ada istri saya yang soleh yang mendampinginya. Jadi rezeki itu gak akan pernah tertukar ya. Tapi kadang kesempatan gak datang 2 kali Mas. Ya, ya Mbak, ya Mas ya. Jadi kalau ada yang dilihat dulu ya. Dulu saya sampai saya ditolak dulu. 6 bulan kemudian baru diterima. Ya, saya juga nggak nyangka kalau ternyata istri saya ini ya. Saya pikir udah orang lain yang dipilihkan, ternyata istri saya. Alhamdulillah istri saya dapat hidayah. Ya kayak itu. Ya kayak itu ya. Enggak lah, maksudnya Allah mau membalikkan hati. Makanya kita tidak boleh terlalu membenci. Siapa tahu itu baik bagimu. Kita tidak boleh terlalu baik, siapa tahu itu yang nggak baik bagimu seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan mungkin ada tanya jawab. Ini MC udah makan belum? Sudah. Oh ya, Mas Bayu minta testimoninya, enak nggak? Enak banget Chef. Beneran. Enak banget ya? Ya saya pecinta bakso. Kamu cinta bakso ya, alhamdulillah ya. Mas enak nggak? Enak banget. Enak ya, enak banget ya. Oke silakan Mas. Pengen bungkus sebenarnya Chef. Oh pengen bungkus, oh ya nanti tak bungkusin ya. Keceplosan Chef. Enggak apa tak bungkus itu, mangkok-mangkoknya tolong dibungkus di bawa pulang.
Ya. Jadi enak loh saya. Iya, iya. Jadi Silakan kayak- Mas.